Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Suherman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Sukalaksana, Kabupaten Cianjur. Segitiga restitusi adalah suatu proses diskusi yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tahapan menstabilkan identitas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian daripada proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kemudian kita dapat mengajukan pernyataan. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita sedang memperbaiki kesalahan ini. Yang keempat, tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Dalam tahapan validasi tindakan yang salah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Selanjutnya, bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan dan pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Kemudian kita juga dapat mengajukan pertanyaan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah daripada ini. Yang kedua, kamu bukan. Tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, termotivasi intrinsik. Yang kedua, saat siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita juga dapat mengajukan pertanyaan. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Yang kedua, nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Skenario penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Raisa, murid kelas 6, tidak terima karena selalu diganggu dan hasil kerjanya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Raisa, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Reja ya? Iya Pak, saya marah. Kenapa marah? Reja terus-menerus mengganggu dan menconteknya hasil pekerjaan saya. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat yang sama. Lalu apa yang kamu mau lakukan terhadap Reja? Saya maki-maki dan terpaksa dan saya mendobrak meja Pak. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iya Pak, masa saya diam saja. Reja terus-menerus mengganggu dan tidak mengerjakan soal. Tapi Reja hanya menconteki dan tidak mau berusaha sendiri. Iya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena kamu diganggu dan tidak rela pekerjaan yang dicontek begitu saja oleh Reja. Bapak sangat menghargai tindakan kamu dan tidak berbuat lebih daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai mengubrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kita langgar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut
kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Baik, jadi keyakinan yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah, apa? Harus lebih bersabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Bersedia, Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan marah saya. Tepat. Jadi kalau ada teman yang mencontohi saya akan laporkan kepada Bapak. Cepat sekali tindakan kamu, Raisa. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Husnia dari kelas 6 SDN Sukalaksana. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. M. Yusuf, murid kelas 6, sering terlambat datang ke sekolah dengan alasan bangun kesiangan akibat main HP sampai malam. Selamat siang, Yusuf. Apakah kamu sudah sarapan? Sudah, Pak, urusan di kantin. Nah, sekarang ini kamu sering datang terlambat ya? Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 4 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baik, Yusuf. Berbuat kesalahan itu manusiawi, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kita cari solusinya ya. Iya, Pak. Yusuf sering terlambat pasti punya alasannya. Kenapa Yusuf sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Pak, sambil main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau terlambatan ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita bukan? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Disiplin, Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Pak. Kalau saya disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, dapat menghargai waktu. Betul, dengan kita menghargai waktu sangat bermanfaat bagi kita, dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih kepedulian. Ya, Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Yusuf, kamu sudah menemukan solusinya. Kakak berharap kamu bisa menjalankannya supaya kamu tidak terlambat lagi. Silakan kamu beristirahat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf dari kelas 6. Terima kasih, Bapak. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak untuk menemukan jalan keluar agar saya tidak terlambat datang ke sekolah. Lebih berdisiplin dapat menghargai waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih telah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.